Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini saya melaksanakan PPL Aksi 2 Pertemuan 1 di SMA Negeri 1 Kadar Kabupaten Negeri Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini ya, silahkan ya dipimpin salah satu temannya, ketua kelas atau siapa, untuk dipimpin berdoa biar nanti perjalanan kita melaksanakan pembelajaran hari ini diberi kelancaran ya, ilmunya kita bermanfaat ya. Silahkan salah satu temannya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua ya bisa berkumpul belajar seperti hari-hari biasa ya. Kita harus bersyukur karena bisa datang ke sini tanpa kurang suatu apapun ya. Diberi kesehatan itu nikmat yang luar biasa ya. Bisa datang ke sekolah dengan sehat, itu yang kita harus belajar bersyukur dari awal, dari hal yang menurut kadang orang merasa itu remeh kecil, tapi itu sangat luar biasa. Banyak orang yang kadang untuk berjalan perlu bantuan ya. Kalian kesini malah tadi datang ada yang lari-lari, itu sehat, itu nikmat yang tak terhingga. Yang perlu dari hal-hal yang kecil, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah nanti akan ditambahkan nikmatnya ya. Jadi itu kita harus memulai dari bersyukur, insya Allah nanti apapun yang kita miliki akan ditambah ya. Saya akan ngecek kehadiran hari ini dari teman-temanmu. Kayak dia ada? Betul Pak. Oh ya, ini kalau ada surat siapa ya yang nggak masuk ya? Dupen sama Niken. Niken. Iya. Oh iya. Keterangannya apa ya? Niken. Oh, ada acara keluarga ya. Kalau memang ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, terpaksa tidak bisa masuk sekolah ya, yang betul nulis surat izin seperti ini ya. Jadi kehadiran kalian hari ini ada dua temanmu yang nggak masuk. Yang pertama Niken tadi karena ada kegiatan, dan kedua tadi karena sakit ya, Sela tadi ya. Dari materi sebelumnya yaitu gambar model ya. Secara umum memang hampir bersamaan atau berkelanjutan dengan materi kita hari ini ya. Yang mana hari ini ya bisa dilihat di depan ya. Kita hari ini akan mempelajari atau memahami tentang apa ya, teknik dalam proses berkarya seni rupa ya. Banyak sekali karya seni rupa sebenarnya, tapi kita tidak mungkin langsung mempelajari dalam satu pertemuan semuanya. Kita bertahap. Jadi yang mana pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gambar model ya. Masih ingat anak-anak gambar model? Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada di antara kalian yang tahu gambar seni rupa atau karya seni rupa dua dimensi? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan ya. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar, dan hanya bisa dinikmati dalam satu sisinya saja. Ya, betul sekali ya. Singkat, padat, jelas ya. Dari siapa? Mas siapa? Dia. Tepuk tangan ya. Di bagian keras ini masih fresh ya. Ya itulah generasi zaman now ya. Semuanya harus cepat, harus tanggap ya. Karena sekarang ini kalau nggak gerak cepat, kalah duluan dengan yang lain ya. Zamannya sekarang serba cepat. Jadi kalau ada kesempatan dalam arti positif ya, kita harus segera
misalkan ada peluang apa lomba prestasi atau apa kaitannya mungkin materi seni, nah, harus cepat mulai dari berlatihnya daftar. Kadang lombanya ada pembatasan kuota juga ya, itu peluang kalian harus cepat dari sekarang belajar cepat tanggap dengan situasi kesempatan ya. Mungkin kalian sekarang pelajar, jadi berlombanya di prestasi pendidikan ya. Nanti kalau sudah lulus harus berani bersaing dengan dunia kerja ya. Nah, kita kan sekarang belum prioritas kita atau kalian belum ke dunia kerja ya. Prioritas kalian ke prestasi belajar. Jadi silakan berlomba dalam hal apapun kaitannya pelajaran. Saya yakin kelasmu hebat-hebat ya. Dan anak itu wah penuh apa ya istilahnya dengan berbagai potensinya ya. Saya yakin mungkin kelas ini yang pintar seni misalkan kayak Hedi tadi ya. Mungkin yang lain saya yakin tidak hanya di seni. Seni itu pun macam-macam, ada yang pintar gambar, ada yang vokalnya, ada mungkin penarinya. Kelas ini ada penarinya? Siapa penarinya? Ada, oh iya. Tari apa Mbak? Tradisional atau modern? Oh iya. Sangat dibutuhkan sekali. Kita tidak menutup mata setiap event resmi di sekolah, baik istilahnya kedinasan, pembukaan rapat atau pisah kenal, kita kan selalu dibuka dengan tarian ya. Itu urutan acaranya biasanya dibuka dengan tari. Jadi kita selalu butuh itu. Apalagi kita orang Indonesia ya. Indonesia dikenal dunia luar karena keindahan alamnya dan seninya, budayanya ya. Kita harus pertahankan itu. Ya, jangan sampai kita hanya jadi penonton. Generasi harus bisa regenerasi jadi penerusnya. Kita sekarang melihat, wah penari itu terkenal, penyanyi itu terkenal, baik penyanyi apa, penari tradisional atau apa di event nasional ataupun internasional. Kita sering mendengar ya. Kita jangan hanya jadi penonton, jadilah pemain atau bahkan sutradaranya yang merankan semuanya ya, mampu jadi istilah saya bukan jadi penonton hanya melihat saja. Kita harus jadi apa ya, pemainnya, kita yang berhasil ya, maksud saya gitu, baik hal seni atau mungkin tentang pelajaran ya. Jadi itu, jadi kaitannya di awal ini ya, kaitannya tadi ya saya pretest kaitannya materi penyegaran kalian ya, masih ingat ya kaitannya tiga budaya, karya seni dua dimensi apa, masih tahu ya, masih ingat itu. Yang kedua, tugas kalian sebagai generasi ya, saya motivasi kalian masih muda, cara jangka itu masih panjang sekali ya. Pembelajaran kita mengambil tentang CTR ya. Jadi modelnya CTR itu kita nanti membahas, saya bahas materinya kelompok-kelompok materi ini ya. Jadi CTR ini memang memfokuskan atau siswa itu lebih aktif. Jadi tidak hanya terus untuk selanjutnya ini nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok ya yang akan membahas kaitannya misalkan kelompoknya jadi misalkan nanti lebih spesifik kaitannya tentang analisis karya seni rupa dimensi. Jadi bahan yang digunakan dalam seni rupa, bahan utamanya yaitu alat-alat tulis, terutama pensil sama penghapus, yang bertujuan untuk memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya seni rupa. Saya Pak. oh ya silakan maju lagi, luar biasa ini ya. Mungkin ada beberapa prinsip seni, yaitu yang pertama ada
kesatuan, terus kemudian keseimbangan, irama, komposisi, proporsi, dan keselarasaan. Dan kesatuan itu ya kan maksudnya perpaduan unsur satu dengan yang lainnya, itu yang dinamakan kesatuan. Jadi ada perpaduan, ada kesatuan, ada keterkaitan tertentu dengan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Terus kemudian keseimbangan atau balance. Kemudian ada irama atau ritme namanya. Itu maksudnya kayak pengulangan unsur-unsur aksir kemudian warna. Jadi tidak hanya satu garis tertentu tapi bisa diulang berkali-kali. Nah, antara itu yang dinamakan dengan irama. Kemudian komposisi yaitu kenyamanan dipandang dinamakan komposisi. Terus kemudian proporsi itu maksudnya adalah perbandingan, ya. Terus yang terakhir ada keselarasaan, yaitu keharmonisan dalam sebuah seni, dinamakan keselarasaan. Sudah, Pak? Ya, itu tadi ya yang perlu dipahami ya. Nanti kalian bisa betul-betul menguasai materi ini bersama, tidak hanya individu. Nah, ini nanti akan saya berikan beberapa kaitannya dengan materi kita hari ini, ya. Di sini ada LKPD, ya. Akan saya bagikan tiap kelompok ya kaitannya LKPD, ya. Ini bisa sambil nunggu hasil kalian, ya. Kita akan ini guys. Tapi masih analisis gambar ya. jadi kalau konsepnya kan emang keramaian pasar ya. Kamu keramaian pasar tempo mungkin ada 1945 lah. Itu karena dulu. Merupakan ada nomor piro? Jadi saya Fendi, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi terkait soal nomor 1. Gambar pertama, bagaimanakah hasil analisa pengamatan kalian terhadap karya seni rupa? Berdasarkan analisis kelompok kami, teknik, alat, dan bahan yang digunakan pada gambar di atas di situ menunjukkan Untuk refleksi atau rangkuman dari materi-materi yang telah kita semua sampaikan pada hari ini adalah yang pertama tadi untuk nomor 1 yaitu gambar lukisan dasar, merupakan karya 2 dimensi dengan lukisan dengan aliran realisme. Menambahkan refleksi dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Fendi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Firmawan, saya dari kelompok 4. Nah, kemampuan berkarya. Menanggapi dari pendapat Fendi, saya setuju dengan pendapat tadi karena pendapat yang Fendi sampaikan tadi sudah sesuai dengan materi pelajaran hari ini. Dan dari itu kita bisa. untuk pekan depan kita siapkan untuk prakteknya. Jadi yang perlu diingat, yang harus disiapkan apa? Pertama, kalau kita praktek gambar bentuk, yang pertama, Mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan saat pulang nanti. Berdoa dimulai.